Perjalanan masih berlanjut. Ini waktu siang, masih dalam kota Surabaya. Saya masa muda dulu banyak kenangan di sini, di kota ini, Surabaya. Karena saya pernah tinggal lumayan lama di kota Surabaya ini. Sebelum pindah ke Pasuruan, sekarang saya penduduk Pasuruan. Oke sobat, kali ini sambil jalan-jalan di kota Surabaya dengan si jadul Isuzu Panther High Sporty. Seperti biasa, ini teman kerja saya. Oke, sambil jalan-jalan kita ngomongin asal-usul nama kota Surabaya. Jakarta terkenal dengan sebutan kota metropolitan. Kalau Surabaya terkenal dengan sebutan kota pahlawan. Jawa Timur mempunyai julukan Gerbang Kartosusila. Gerbang Kartosusila itu singkatan dari beberapa nama kota di Jawa Timur, yaitu Kota Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Kota terbesar di Jawa Timur adalah Surabaya. Kenapa kota Surabaya disebut kota pahlawan? Karena di Surabaya dan sekitarnya dulu pernah terjadi pertempuran sengit antara arek-arek Surabaya dalam melawan penjajah. Arek-arek itu sama dengan bocah-bocah. Itu bahasa Jawa. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah anak-anak. Tapi yang dimaksud adalah masyarakat, terutama para pemuda yang waktu itu bertempur di Surabaya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dulu saya pernah diceritain sama bapak saya. Katanya bapak saya waktu itu bapak saya juga ikut bertempur. Tapi bukan di Surabaya, tapi di Legundi, di sebelah timurnya Mojokerto. Bapak saya itu orang Mojokerto, jadi saya kelahiran di Mojokerto. Legundi itu di daerah Krian, termasuk Jawa Timur, tapi dekat dengan Surabaya. Jadi sebenarnya maksudnya yang bertempur itu bukan hanya Surabaya, tapi Surabaya dan sekitarnya, yaitu Jawa Timur. Kata bapak saya, waktu itu orang-orang Mojokerto juga ikut berbondong-bondong membawa senjata. Senjata seadanya, ya ada yang bawa, pokoknya sajam lah, senjata seadanya menuju Surabaya. Tapi ada yang melarang. Alasannya karena lawannya yaitu Belanda dan sekutunya terlalu kuat. Jadi banyak yang disuruh kembali. Tapi bapak saya ikut bertempur karena sudah menjadi anggota laskar. Sudah pakai senjata senapan, tapi ya itu harus gantian sama teman-temannya karena senjatanya minim, terbatas. Oke, sebenarnya kisah perjuangan arek-arek Surabaya dalam merebut kemerdekaan Indonesia itu sangat panjang. Sekarang kita bahas asal-usul nama kota Surabaya. Ini dari dongeng ini katanya. Ini saya jadi ingat dulu semasa hidup bapak saya pernah bercerita. Katanya nama kota Surabaya itu berasal dari terjadinya pertarungan antara ikan besar dan buaya. Ikan besar atau ikan hiu itu dalam bahasa Jawa disebut suro, dan buaya itu dalam bahasa Jawa disebut bajul atau boyo. Jadi Surabaya. Jadi suro dan boyo, Surabaya. Orang Jawa itu suka pakai kata o. Pancasila jadi Poncosilo, merdeka jadi Merdeko, dan lain-lain. Nah, nama-nama kan banyak yang
Bahasa Jawa pakai O. Paijo. Paijo. Banyak yang pakai O. Jono, Paimo, Paino, Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono. Masih banyak lagi yang pakai O itu. Orang Jawa menyebut nama Surabaya itu Surabaya. Masyarakat Indonesia menyebutnya Surabaya menjadi Surabaya. Kembali ke cerita bapak saya. Ini saya diceritain waktu kecil dulu. Pertempuran antara Suro dan Boyo sangat sengit sampai mengeluarkan banyak darah. Dan akhirnya kedua hewan tersebut sama-sama mati. Karena banyaknya darah berceceran di tempat itu, maka tempat itu dinamakan Jembatan Merah sampai saat ini. Kemudian tidak jauh dari lokasi Jembatan Merah, banyak sekali masyarakat yang menonton waktu itu. Saking banyaknya masyarakat yang nonton sampai kelihatan bergerombol seperti semut, maka tempat itu dinamakan Semut. Yang sampai sekarang ada stasiun kereta api yang bernama Stasiun Semut, Surabaya. Ini dongeng ya, belum tentu kebenarannya. Itu tadi versi dongeng dari bapak saya. Kalau dongeng dari yang saya baca seperti ini, ya agak mirip juga dengan cerita bapak saya. Ini hasil yang saya baca-baca. Dulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu, sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, belum pernah ada yang menang atau yang kalah, sampai akhirnya mereka membuat sebuah kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi, kata si buaya. Kata Sura, aku juga Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Tanya buaya. Sura yang sudah punya rencana untuk menghentikan perkelahiannya dengan buaya segera menerangkan idenya untuk mencegah perkelahian di antara kita. Sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air, sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tahan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Sura. Kata buaya. Baik, aku setuju gagasanmu. Aku setuju gagasanmu itu, kata buaya. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Tetapi pada suatu hari, Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak diketahui oleh buaya, tetapi pada suatu hari buaya memergoki perbuatan si Sura ini. Tentu saja si buaya sangat marah melihat Sura melanggar janjinya. Kata buaya, hai Sura, apa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Kenapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Ya buaya. Sura yang merasa tak bersalah, tenang-tenang saja. Aku melanggar kesepakatan. Sura, bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Nah, sungai ini kan ada airnya, jadi juga termasuk daerah kekuasaanku. Sura. Apa? Sungai itu kan tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Lah yang ngotot.
Lalu si Sura jawab lagi, tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai, jawab Sura. Kau sengaja mencari gara-gara, Sura? Baya geram. Oh, tidak. Kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar, kata Sura. Kamu sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira, kata Baya mulai marah. Sura tak mau kalah. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu, Sura, dan buaya Baya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Mereka saling menerjang dan menerkam, saling menggigit, dan lain-lain. Pokoknya saling serang. Dalam waktu sekejap, air di sekitarnya menjadi merah oleh darah. Nah, ini mirip bapak saya tadi, jadi jembatan merah. Jadi jembatan merah. Kalau di sini nggak ada jembatan merah sama stasiun semut. Jadi ceritanya agak beda, tapi yang mirip. Ada darahnya, ada pertempurannya. Merah oleh darah yang keluar dari luka-luka kedua binatang tersebut. Mereka terus bertarung, mati-matian tanpa istirahat sama sekali. Dalam pertarungan dahsyat ini, Baya mendapat gigitan dari Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya dipaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara Sura juga tergigit ekornya, digigit oleh Baya ekornya hingga hampir putus. Lalu Sura kembali ke lautan. Baya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Ini bedanya dengan kisahnya bapak saya. Di sini Bayanya dan Sura tidak mati, tapi Suranya pergi ke laut, Bayanya mempertahankan daerah kekuasaannya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya bernama Baya itu sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa itu. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan hiu, Sura, dan buaya Baya. Namun ada juga sebagian berpendapat asal-usul Surabaya berasal dari kata Sura dan Baya. Sura berarti jaya atau selamat, Baya berarti bahaya. Jadi Surabaya berarti selamat menghadapi bahaya.